warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Inong Amal. Kali ini mengenai komunikasi. Komunikasi yang efektif. Bagaimana untuk menjadi seseorang yang berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Simak videonya sampai tuntas. Lalu like, subscribe yang belum, jangan lupa komen yang positif. Terima kasih. Komunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah sharing informasi atau kita saling bertukar informasi kepada orang lain, minimal 2 orang, di dalam suatu perusahaan, di dalam suatu grup, ataupun di dalam suatu rumah tangga, yang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di mana untuk menghindari masalah komunikasi, yaitu miscommunication, ataupun sehingga akhirnya terjadi konflik di antara mereka. Kita harus tahu dulu apa sih proses komunikasi. Proses komunikasi tentunya satu ada sender atau si pengirim berita, ada juga receiver atau juga disebut sebagai penerima berita. Di antara sender dan receiver ini, ya, berita ini ada istilah namanya encodes. Sementara kalau di receiver ke sender bernama decodes. Kita bahas satu persatu ya. Baiklah, sender adalah seseorang yang mengirim berita untuk orang lain. Berita atau informasi atau apapun juga tergantung dari isi pembicaraan mereka, atau tergantung dari apa yang ingin disampaikan ke receiver tersebut. Contohnya misalnya kalau di front office, ya, seorang supervisor melakukan suatu tugas, atau seorang supervisor ingin memberikan tugas kepada orang lain, ya, dia mengirimkan suatu informasi apa saja yang bisa dikerjakan oleh anak buahnya misalnya. Sementara si anak buahnya ini disebut sebagai seorang receiver. Bila receiver atau anak buahnya ini mengerti mengenai apa yang ditugaskan, lalu terjadi feedback, umpan balik, kira-kira jawaban anak buahnya apa? Pasti, ya, saya terima message ini, saya terima informasi ini dengan berita yang baik, atau saya paham dengan informasi tersebut. Kalau misalnya feedbacknya atau umpan baliknya dia tidak mengerti, dia pasti akan bertanya lagi. Contohnya misalnya di front office tugasnya adalah bahwa pada saat briefing ya, misalnya, ayo kita nanti akan ada VIP yang datang dari perusahaan company oil. VIP ini meminta apa-apa saja yang harus disediakan di kamar. Apabila si receiver atau yang kita sebut anak buahnya ini tidak mengerti, dia akan bertanya, kira-kira Pak, apa saja sih yang harus ada di kamar tersebut? Misalnya, contohnya seperti itu. Kalau dia tidak mengerti, tapi kalau dia mengerti, dia langsung, baik Pak, kami paham. Kami akan menyiapkan apa-apa saja yang kita butuhkan untuk menyambut tamu VIP tersebut. Pada proses komunikasi, ada beberapa yang bisa terjadi adanya gangguan-gangguan atau juga disebut noise. Misalnya pada saat supervisor tersebut sedang memberikan briefing ke anak buahnya, lalu terjadi suatu gangguan. Contohnya misalnya dari deringnya telepon yang terus-menerus. Atau bisa juga pada saat supervisor menjelaskan suatu permasalahan yang ada, lalu beberapa anak buahnya mengobrol sehingga tidak paham apa yang diberikan oleh si supervisor tersebut. Nah, itu adalah gangguan-gangguan. Atau bisa juga seperti ini, pada saat kita sedang menelpon, ya, kemudian berisik lingkungannya, jadi si penerima atau si receiver tidak mendengar apa yang dikatakan si sender. Lalu bisa juga karena gangguan jaringan, karena kan suka seperti itu ya kalau kita menggunakan WA, ya.
ada gangguan-gangguan sinyalnya putus nyambung. Jadi, gangguan-gangguan pada proses komunikasi tergantung dari apa yang sedang dibicarakan, tergantung dari apa yang dia berada di lingkungan mana, atau dia menggunakan alat komunikasi seperti apa. Selanjutnya, komunikasi ada 3 arah. Yang pertama, downward communication, upward communication, dan lateral communication. Contoh dari downward communication itu merupakan alur message atau alur informasi dari pimpinan ke anak buahnya. Ya, misalkan pimpinannya menginginkan suatu misalkan pimpinannya memberikan arahan kepada anak buahnya, atau tadi supervisor memberikan arahan kepada anak buahnya pada saat briefing. Lalu ada upward communication, di mana alurnya di sini adalah dari anak buahnya kepada pimpinannya, ya, atau anak buahnya kepada si supervisor tadi. Sementara kalau lateral adalah teman sejawat, di mana supervisor dengan supervisor, manager dengan manager, atau clerk dengan clerk. Jadi istilahnya sama sejajar atau satu rekan kerja. Ada 2 jenis komunikasi, yaitu verbal komunikasi dan non-verbal komunikasi. Sekarang saya memberikan tugas buat anak-anakku, ya. Apa yang dimaksud dengan verbal komunikasi beserta contohnya, kemudian apa yang dimaksud dengan non-verbal komunikasi dan contohnya juga. Jangan lupa kirim ke sini, ya. Kemudian instruksi komunikasinya ada 3 elemen, ya. Pertama itu harus jelas atau clear, di mana message atau informasinya harus jelas, sehingga tidak banyak mengundang pertanyaan-pertanyaan anak buahnya. Kemudian harus spesifik, apa saja yang harus dikerjakan. Kalau di front office, ya dia harus mengerjakan apa secara spesifik, check in, check out. Lalu mungkin ada juga penukaran uang, atau juga handle komplain. Kemudian jangan ambigu. Ambigu ini yang kadang-kadang suka bikin permasalahan komunikasi semakin meningkat. Sebenarnya kalau di hotel, terutama kita bertemu dengan tamu, kebanyakan kalau misalnya tamunya tidak bisa berbahasa Inggris, ya, misalnya tamu asing tidak bisa berbahasa Inggris. Sementara front desk-nya juga tidak bisa berbahasa asing yang si tamu kuasai. Contohnya misalnya bahasa Jepang atau bahasa Rusia. Gak semua front desk bisa menggunakan bahasa Rusia. Nah, kadang-kadang itu suka ambigu, ya. Di sini akan ada body language. Nah, dengan adanya body language bisa membuat reception atau front desk menjadi bingung. Maksudnya apa? Ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang ambigu atau gerakan body language yang ambigu. Instruksi komunikasi harus langsung ke orang yang kita ingin sampaikan, ya. Misalkan contohnya ya, bila kita ingin menyampaikan suatu informasi, usahakan jangan melalui orang lagi. Misalnya saya sebagai supervisor, saya ingin bicara dengan A, ya. Lalu saya bilang ke B, tolong sampaikan ke A. Dia harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan seterusnya sampai panjang, sehingga si B menangkapnya tidak dengan jelas. Karena kan kalau misalnya kita memberikan penyampaian komunikasi ke orang lain terlalu panjang, sehingga orang yang ingin menyampaikan lagi komunikasi lagi ke orang lain kadang-kadang suka ditambah-tambahkan atau suka dikurang-kurangkan, sehingga akhirnya sampai ke A tadi informasinya tidak jelas. Jadi harus hati-hati, ya. Sebagai seorang supervisor,
sebagai seorang manajer ataupun pimpinan, kalau ingin menyampaikan informasi langsung ke orang tersebut. Lalu, instruksi harus jelas. Harus dijelaskan dengan baik kepada lawan bicaranya, sehingga meminimais terjadinya miskomunikasi ataupun terjadinya konflik. Atau komunikasi kalau di hotel, ya, baik di bagian front office maupun housekeeping, F&B dan semuanya, ya, pada saat briefing contohnya. Apa saja sih pada saat briefing yang dibicarakan? Apa saja sih pada saat briefing yang dikomunikasikan? Banyak, tergantung dari apa yang ingin dibicarakan pada saat itu. Contoh misalnya membahas performance atau membahas kinerja staf yang baik, yang bagus, bahkan yang performanya juga tidak baik atau buruk. Harus ditanyakan kenapa bisa terjadi kinerja yang tidak baik tersebut, ya. Kemudian apa saja lagi? Diskusikan tentang aktivitas hari ini. Misalkan hari ini ada VIP di kamar 507 misalnya. Beliau datang dari company oil, kemudian harus disediakan hal-hal apa saja untuk menyambut tamu VIP. Contoh, kalau misalnya di front office, briefingnya mengenai datangnya tamu VIP, apa yang harus kita lakukan? Pada saat penyambutan, siapa saja yang menyambut tamu VIP tersebut? Pada saat penyambutan, apa saja yang akan diberikan ke tamu VIP tersebut? Kalau di front office, biasanya untuk menyambut tamu VIP, kita tidak mencekinkan di counter, tapi langsung bawa tamu tersebut ke kamar, ya, yang telah disediakan. Kamar-kamar apa saja yang telah disediakan untuk mereka, kemudian kita mencekinkan di kamar tersebut, ya. Fasilitas VIP dengan fasilitas tamu biasa pastinya berbeda di dalam penyambutan di kamar maupun fasilitas-fasilitas di kamar. Kemudian apa saja lagi yang harus diberikan pada saat briefing? Oh ya, jangan lupa pada saat briefing juga harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawatnya maupun kepada anak buahnya, ya, bahwa mereka telah bekerja dengan baik, ya. Misalkan istilahnya kita harus menghargai apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman kita maupun anak buah kita. Jadi pada saat briefing tidak melulu membahas hal-hal yang jelek, tapi hal-hal yang bagus yang kita harus appreciate ke orang lain, kita juga harus sampaikan, ya, karena pastinya untuk meningkatkan semangat si anak buahnya ini, ya. Komunikasi juga didapatkan dari adanya teamwork, yaitu kerja sama yang baik sesama tim maupun sesama pimpinan atau supervisor. Klasifikasi teamwork itu terjadi karena adanya beberapa collective goals atau adanya beberapa tujuan yang bermacam-macam yang hendak dicapai oleh orang-orang di suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya misalnya, ya, teamwork atau kerjasama yang baik, misalnya pada saat tamu datang, di mana disambut pastinya tentu oleh front office atau yang bisa juga disebut front desk, ya. Kemudian pada saat mencekin tamu tersebut dilayani dengan baik. Nah, pada saat itu di teamworknya di front office, ya, yang mencekinkan adalah front desk. Pada saat untuk membawa tamu tersebut ke kamar dibantu oleh bellboy. Itu merupakan kerjasama antar tim di front office. Setelah itu dibawalah tamu tersebut ke kamarnya. Tapi sebelum tamu tersebut datang, kamar tersebut harus sudah bersih. Siapa yang mengerjakan? Pastinya housekeeping atau juga bisa disebut roommate, ya. Dimana itu adalah kerjasama yang baik antara front office dengan housekeeping. Housekeeping yang menyediakan kamar, yang membersihkan kamar, dan apa-apa saja
amenities yang dibutuhkan oleh tamu. Jadi di sini kerjasamanya ada dua macam. Satu, teamworknya dengan satu departemen front office, yaitu antara reception atau front desk dengan bellboy. Kemudian kedua, teamworknya antar departemen, yaitu front office dengan housekeeping, di mana roommate-nya atau roomboy-nya yang menyiapkan kamar. Dengan contoh tadi, kita juga bisa melihat adanya tanggung jawab dari masing-masing departemen maupun tanggung jawab dari masing-masing individu. Kalau tadi masing-masing departemen adalah front office dengan housekeeping, mereka bertanggung jawab untuk membuat kenyamanan si tamu datang ke hotel, ya. Sementara tanggung jawab individu masing-masing, di mana reception atau front desk mencekinkan tamu dengan baik, lalu bellboy mengantarkan tamu tersebut ke kamar. Sebelum tamu datang, kamar tersebut sudah dibersihkan oleh roomboy atau roommate. Itu merupakan tanggung jawab mereka. Jadi ada dua macam tanggung jawab dalam suatu tim, departemennya dan individunya. Lalu bagaimana dengan proses komunikasinya? Ya, pada saat tamu itu belum datang, komunikasi yang terjadi antara departemen housekeeping dengan front office, di mana front office ini dengan secara sistem komputer, ya, dia akan mengirimkan berita bahwa pada tanggal sekian, pukul sekian akan ada datang tamu, ya. Lalu dibloklah kamar tersebut, misalnya kamar 705, dibloklah kamar tersebut, dan pada saat di sistem komputer akan menyambung, ya. Lalu akan terlihat juga di bagian housekeeping. Oh, ternyata pada tanggal sekian, pukul sekian di kamar 705 ada tamu, ya. Jadi sudah di kamar tersebut sudah dibersihkan oleh roomboy. Itu adalah proses komunikasi, walaupun melalui sistem komputer disebut juga itu proses komunikasi, ya. Kemudian pada saat proses komunikasi masing-masing departemen, di mana supervisor ataupun manajer, ya, memberitahukan bahwa tanggal sekian dalam waktu sekian ada tamu yang ingin mencekinkan. Jadi pada saat briefing komunikasinya jadi lancar, dan mereka-mereka yang mencekinkan ataupun menerima tamu menjadi mengerti atau paham siapa yang akan datang ke hotel tersebut. Begitu juga dengan di housekeeping. Pada saat briefing akan diberitahukan bahwa pada tanggal sekian dalam waktu sekian akan ada yang datang. Jadi kamar-kamar mana saja yang sudah diblok oleh front office, maka akan dibersihkan oleh housekeeping. Itu adalah proses komunikasi yang dapat meminimais terjadinya miskomunikasi atau terjadinya konflik. Jangan salah, antara housekeeping dengan front office itu sering terjadinya misunderstanding sehingga menimbulkan konflik. Ya, konfliknya apa saja? Itu tadi, mau mencekinkan tamu di kamar 705, ternyata pada saat tamu datang ke hotel dan diantar ke kamar 705 masih kotor atau belum bersih, atau juga kadang-kadang masih occupied. Ada briefing juga di antara mereka, supervisor front office, supervisor housekeeping, atau level-level manajerial. Juga ada briefing pada saat briefing pimpinan. Disitulah mereka saling berkomunikasi, saling menginformasikan apa saja yang harus dilakukan pada saat hari ini, ya, atau seminggu mendatang.